Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2015, kelas A Universitas Negeri Surabaya akan mempresentasikan ACL dan radio server, lalu SSL, firewall, dan IDS. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan komputer. Kami berempat berasal dari kelompok 1. Sebelum masuk ke dalam presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 19050974053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyanto dengan NIM 19050974069. Nama saya Faisal Dwi Priyatna, NIM 190509740449. Nama saya Risa Nur Atika, NIM 1905009740119. Ya, kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada ACL, radio server dan juga autentikasi server. Setelah kita buat topologi seperti ini, kita masuk ke router lalu CLI. Oke, di sini kita pilih no, lalu masukkan enable, lalu ft, lalu masukkan int gi 0/0 ya, yang terhubung dari router ke server. Lalu IP address 192.168.255.255.255.255.0. Seperti ini, lalu enter, lalu no sh. Jika sudah, selanjutnya kita akan buat DHCP server pada router untuk menentukan IP PC secara otomatis. Oke. Lalu masuk ke IP DHCP full DHCP1, lalu network 192.168.1.0, jangan lupa subnet pas juga 255. Lalu default gateway, default untuk kali ini menggunakan default router 192.168.1.1. Oh, maaf, ini ada kesalahan penulisan ya. Ini default. Oke, seperti ini. Lalu exit. Oke, jika sudah, masukkan DHCP, IP DHCP, exclude address 192.168.1.1.
ada ini seperti ini. Ya, mohon maaf, ini ada seperti ini. Lalu masukkan INT GI 0/1. Enter IP address. Satu 192.0.1.0.255.255.255.0. Lalu setelah itu masukkan no sh. Jika sudah, exit. Oke, lalu masukkan IP DHCP pool untuk DHCP yang kedua. Lalu network masukkan 192.168.2.0.255.255.255.0. Lalu masukkan default router. Default routernya 192.168.2.1. Lalu exit. Jika sudah, tutup dulu. Lalu kita masuk ke PC 0. Kita ke desktop, lalu IP konfigurasi kita ubah menjadi DHCP. Tunggu sampai IP-nya keluar. Ini IP-nya muncul 192.168.1.2. Jika sudah, lakukan hal yang sama untuk PC 1 desktop ini, lalu kita ubah ke DHCP. Kita tunggu sampai muncul 1.3. Jika sudah, kita masuk ke server, config, lalu ke fast ethernet 1. Ini kita ubah ke DHCP. IP-nya sudah muncul, lalu masuk ke service. Kita masuk ke AAA. Ini service yang di-on-kan dulu. Ini kita masukkan R0. Kita masukkan IP kliennya 192.168.2.1. Untuk secretnya kita masukkan Risa 123. Lalu add, jangan lupa username-nya kita masukkan user 1. Lalu passwordnya 123456. Lalu kita add. Oke, sudah seperti ini, sudah masuk ke sini. Ini juga sudah. Oke, kita tutup. Kita masuk lagi ke router. Oke, di sini kita masuk ke AAA, new model. Lalu masukkan radius server host 192.168.2.2. Lalu radius server lagi, masukkan key yang tadi, password secretnya maaf 123. Lalu AAA authentication login
Oke, sepertinya ini ada yang salah. Authentication. Oke. Authentication. Login. Radius lokal. Ini kurang defaultnya ya. Oke, sudah bisa, lalu masuk ke line VTY 05, lalu login, authentication, lalu default. Oke, jika sudah, kita tutup. Oke, jika sudah, kita coba ke ping ke server ping 192.168.2.2. Kita tunggu. Ini request TMA ini masih bisa. Untuk PC 0-nya kita coba lihat untuk PC ini ping 192.168. Untuk PC 1 kita coba ping 192.168.2.2. Nah, ini masih bisa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ACL-nya. Lalu akses list, host, tapi kita menggunakan permit ani. Lalu int gi /1 IP akses grup 50 out, lalu exit. Oke, kita tutup. Kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah untraceable. Kenapa untraceable? Karena PC 0 ini tadi kita sudah blok, jadi kita tidak bisa melakukan ping antara PC ke server.
Tadi yang pertama kita cek itu masih bisa, lalu sekarang udah unreachable, itu artinya tidak bisa. Coba kita masuk ke sini, kita cek ini apakah yang ini masih bisa, karena ini tidak kita blok, jadi yang kita blok hanya PC 1. Baiklah, kali ini kita akan mengkonfigurasikan SSL pada Apache di Ubuntu 20.04. Langkah pertama sebelum melakukan konfigurasi adalah cek IP terlebih dahulu dengan perintah sudo IP A. IP yang akan kita gunakan nanti adalah IP di nomor 3, yaitu 192.168.56.22. Selanjutnya kita akan melakukan update terlebih dahulu dengan perintah sudo apt update dan enter. Kita tunggu hingga prosesnya selesai, kemudian lakukan install Apache 2 dengan perintah sudo apt install Apache 2. Tunggu hingga instalasi selesai. Kemudian buka port HTTP dan HTTPS dengan perintah sudo ufw allow Apache dan sudo ufw allow Apache 2. Mohon maaf, sudo ufw allow Apache full. Kemudian kita lihat status firewallnya dengan sudo ufw status. Jika semuanya sudah allow, berarti sudah bisa digunakan. Jika firewallnya inaktif, silakan aktifkan dengan perintah sudo ufw enable, kemudian cek lagi statusnya dengan perintah sudo ufw status. Selanjutnya kita akan aktifkan mode SSL dengan perintah sudo h2 n mode SSL. Kemudian kita restart Apache dengan perintah sudo systemctl restart Apache 2. Selanjutnya kita akan membuat sertifikat SSL dengan perintah sudo open SSL. Silakan ikuti perintah berikut ini. Pada bagian Apache Nona,
bisa diganti dengan nama lain. Di sini saya praktek dengan nama Apache Nona. Kemudian enter. Setelah muncul tampilan berikut, silakan isi sesuai perintahnya. Misalnya untuk pertama kita tulis ID Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, Company Unesa, Section IT. Untuk common name silakan isi nama domain atau IP address yang kita gunakan. Selanjutnya, buka directory default SSL dengan perintah sudo nano etc apache 2 sites available /default /ssl.conf. Kemudian bagian server name localhost diganti dengan IP, tambahkan baris server name, kemudian tuliskan IP-nya juga. Di bagian dokumen root yang HTML diganti dengan IP. Kemudian di bagian bawah SSL sertifikatnya diisi dengan nama yang kita atur tadi. Di sini tadi saya mengatur dengan nama Apache Nona, jadi dituliskan sesuai nama. Jika sudah, disimpan. Kemudian buka indeks HTML dengan perintah sudo nano var www ip index.html. Kemudian silakan buat web sederhana. Misalnya di sini saya membuat web seperti ini. Jika sudah selesai, silakan disimpan. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita pastikan bahwa default SSL-nya tadi enable dengan cara ketik sudo a2 nsite default ssl.conf, kemudian enter. Jika sudah enable, kita lakukan uji kesalahan dengan perintah sudo apache 2ctl config test. Sintaks OK menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan. Selanjutnya, lakukan reload dengan perintah sudo systemctl reload apache 2. Langkah selanjutnya adalah arahkan HTTP ke HTTPS dengan membuka kembali defaultnya Apache 2 dengan perintah sudo nano etc apache 2 sites available /000 default.conf. Pada bagian server admin webmaster @localhost, localhost diganti dengan IP, kemudian bawahnya
tambahkan line server name dengan IP, kemudian dokumen root pada bagian HTML diganti dengan IP juga, dan yang terakhir tambahkan redirect HTTPS kemudian IP address-nya. Jika sudah, silahkan disimpan. Kemudian lakukan uji kesalahan lagi dengan perintah sudo apache 2ctl config test. Sintaks oke, berarti tidak ada yang salah. Kemudian reload dengan perintah sudo system ctl reload apache 2. Kemudian kita akan uji di web browser. Kita ketikkan https 192.168.5622. Di sini terdapat tulisan tidak aman dan HTTPS-nya dicoret. Hal ini dikarenakan SSL yang kita gunakan bersifat pribadi dan tidak untuk umum. Oleh karena itu tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari web yang kita buat sebelumnya, yaitu welcome to Nuna page. Selamat Anda sukses dalam konfigurasi SSL. Demikian konfigurasi SSL yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, langsung kita masuk kepada langkah berikutnya, di mana kita akan men-setting jaringan pada server kita. Kita on-kan adapter hanya host, izinkan sini, lalu oke. Nah, kita lihat terlebih dahulu IP yang kita terima. Oh, ini kita nanti akan menggunakan IP LAN 100. Oke. Kita buka Ubuntu server kita tadi yang sudah kita install. Kita tunggu bahwa proses settingnya sudah selesai. Nah, seperti ini. Kita masih login, passwordnya kita masukkan. Lalu kita akan men-setting net plan pada semangat ini. Di bawahnya di HCP4 kita tuliskan EMP0S8 kita tulis addresses Oke, sudah.
sudah berhasil untuk men-setting IP. Selanjutnya yaitu kita akan men-setting firewall. Sebelum kita setting, kita akan menginstal terlebih dahulu firewall yang akan kita operasi nanti. Kita ketikkan sudo apt install UFW, sudo apt install UFW, lalu kita enter. Nah, ini sudah proses instalasi firewall. Nah, setelah proses install firewall selesai, kita dapat memeriksa status UFW dengan perintah default. Nah, UFW ini dinonaktifkan secara default jika Anda belum pernah melakukan sebelumnya. Hasilnya itu seperti ini. Kita cek sudo UFW status tulisannya akan seperti ini, outputnya yaitu inaktif. Oke, lalu bagaimana cara konfigurasi firewall agar jadi aktif? Nah, langsung saja kita konfigurasinya, yaitu pertama kita cek terlebih dahulu, tadi sudah. Lanjut kita ke perintah sudo default hello outgoing. Kita enter. Selanjutnya sudo UFW default incoming. Hanya kita masuk ke konfigurasi etc default all lalu UFW, dimana akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudo UFW hello SSH. Kita enter, press update. Nah, oke. Hanya kita akan masuk ke sudo UFW hello 2222 TCP, maksudnya 22 ini portnya ya, port 22. Lanjut sudo UFW hello 2323 TCP. Selanjutnya kita setting. Selanjutnya kita akan men-setting Nah, selanjutnya kita akan men-setting alamat IP status seperti ini. Simak videonya. Kita setting sudo hello auto TCP from 202. Ini IP rumah ya, 54.2.52. IP yang kita setting di NP08 tadi itu 68.56.100.
port 2. Kita enter. Nah, seperti ini update sudah selesai. Nah, kita akan membatasi port area yang dijalankan dengan cara sudo UEFI limit SSH. Nah, sekarang kita memiliki konfigurasi dasar yang diaktifkan dengan kata lain firewall akan menjatuhkan semua lalu lintas yang masuk kecuali untuk SSH di CP port 22. Nah, mari kita berikan pada UEFI ini. Kita masuk dulu sudo su, kemudian UEFI status, sorry teman-teman, kita sudo if ada yang kita lewatkan, makanya dia masih inaktif. Nah, sudo UEFI ini ambilnya belum kita lanjut kita UEFI status. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Ini kita cek sudo sistem ctl status UEFI. Jadi kesalahan saya tadi belum saya aktifkan, belum saya enable, makanya dia masih inaktif. Nah, kita lihat pada tabel di Ubuntu server ini ada port 22/TCP allow. Nah, ini artinya port kecuali kita akan dengan kata lain kita menjatuhkan atau diaktifkan, tapi kecuali port sekian gitu. Jadi selain port ini tuh semua sudah diaktifkan gitu. Yang diaktifkan cuma port-port sekian gitu. Nah, saya akan sedikit menjelaskan pengujian. Dan di sini saya firewall status inactive on Ubuntu 20.04 vokal Versa Linux. Step satunya ini cara pengujian lah ya kasarannya. Nah, ada perintah sudo UEFI status dengan boot. Nah, caranya yaitu kalau mau menonaktifkan atau ini tinggal di save. Nah, kita inaktif. Tapi kalau disable ini menjadi enable, menjadi aktif dengan pembuktian
sudah ada tabel dengan port sekian aktif seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IDS menggunakan Snort. Sebelum mengkonfigurasi Snort, langkah pertama yaitu kita harus login terlebih dahulu ke dalam Ubuntu server. Kita masukkan username, lalu passwordnya, baik, jika sudah seperti ini berarti loginnya berhasil. Lalu langkah selanjutnya masukkan kode sudosu. Kita masukkan passwordnya. Oke, kemudian masukkan kode ping google.com. Lalu enter untuk mengecek apakah Ubuntu server dapat mengakses internet. Untuk mengeluarkan dari ping Google ini, nah terlihat bahwa dapat terhubung internet yaitu 64 bits from any. Nah ini seperti ini nih, berarti terhubung dengan internet. Cara mengeluarkannya kita harus tekan Ctrl C. Nah seperti ini sudah keluar. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan kode apt install net tanda hubung tools seperti ini. Lalu kita tekan enter untuk menginstal NetTools. Oke, jika sudah, selanjutnya masukkan kode ifconfig. Lalu tekan enter untuk melihat masing-masing IP pada port yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan IP pada endpost 8, yaitu 192.168.56.102. Oke, kemudian masukkan kode apt tanda hubung get update dan tekan enter sebelum menginstal Snort. Nah, Snort ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk IDS, di mana IDS tersebut memiliki arti Intrusion Detection System, yaitu aplikasi atau perangkat keras yang dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Seperti itu. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, lalu masukkan kode apt tanda hubung get install Snort dan tekan enter untuk menginstal Snort. Oke, sudah. Nah, ini adalah tampilan di mana jika saya sudah menginstal Snort. Lalu untuk tampilan sebelum kita menginstal Snort akan terlihat seperti berikut. Nah, seperti inilah tampilan yang akan tampil jika kita menginstal Snort untuk pertama kali. Nah, kita isi ENP0S8 karena kita menggunakan IP pada port tersebut. Setelah itu kita tekan OK. Kemudian masukkan IP network pada endpost 8 yaitu
168.56.0. Ingat ya, ini adalah IP jaringan, jadi berakhir dengan 0 dengan /16. Oke, lalu kita tekan OK juga. Oke, lalu kita klik OK jika muncul tampilan seperti ini lagi. Setelah instalasi Snort selesai, lalu masukkan kode nano etc snort rules local dot rules seperti ini. Oke, kita tambahkan kode seperti ini, alert ICMP, di mana kita akan mengecek Snort ini apakah berhasil menggunakan ICMP. Nah, any, lalu any, tanda panah, any, dalam kurung, MSG atau message, titik 2, tanda petik, ada aktivitas ping di ICMP. Isi pesan ini terserah ya teman-teman, karena ini yang akan muncul nanti saat kita menguji Snort. Lalu titik koma, SID, titik 2, 1, 0000 hingga 6, lalu 1, titik koma, ref, titik 2, 0, titik koma, dalam kurung. Seperti itu, lalu kita Ctrl O untuk mengesave settingan tersebut. Nah, jika sudah akan ada tampilan seperti ini, file name to write, lalu kita enter saja untuk mengesave konfigurasinya. Oke, sudah. Kemudian kita Ctrl X untuk keluar dari menu ini. Nah, sudah. Oke, kemudian masukkan kode thread atau garis miring etc init.d snort restart dan tekan enter untuk merestart. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan karena int bukan init. Oke, kita coba lagi. Nah, jika ada tulisan restarting Snort, maka Snort akan direstart. Seperti itu. Lalu kita masukkan kode Nah, sudah. Lalu kita masukkan kode Snort tanda hubung C etc snort snort.conf lalu min i enp 0s8 karena kita akan menguji IP pada npost 8, maka kita masukkan npost 8 min a besar konsol. Jika sudah, kita akan tekan enter untuk menjalankan Snort. Oh, ada kesalahan penulisan lagi. Snort ya teman-teman.
Oke, kita bisa tekan enter. Oke, snort akan berjalan. Tunggu hingga inisialisasinya komplit. Nah, seperti ini inisialisasinya sudah komplit. Oke, sekarang kita siap-siap untuk membuka CMD. Atau command prompt. Ya, kita buka. Oke. Oke, kita sejajarkan agar rapi. Nah, ini Snort sudah mulai men-scan masing-masing port ya. Nah, untuk menguji IDS atau Intrusion Detection System, kita menggunakan Snort. Nah, langkah pertamanya kita harus membuka aplikasi CMD ya. Lalu kita mengeping IP pada port endpost 8. Kita masukkan ping 168.168.56.102. Kita ping. Nah, muncul pesan ada aktivitas ping di ICMP. Nah, seperti ini berarti ada yang mengeping IP pada Ubuntu server kita. Nah, tugas dari Snort ini adalah membaca semua aktivitas yang ada pada keamanan jaringan. Seperti itu. Oke, sudah. Kalau seperti itu kita. Nah, jika seperti ini scan UPnP Service Discover Attempt. Nah, jika seperti ini Snort sudah tidak menyatakan bahwa tidak ada yang mengeping lagi. Seperti itu. Cara mengeluarkan dari Snort, kita Ctrl C saja. Kita tunggu. Nah, jika seperti ini Snort sudah keluar. Ada tulisannya Snort exiting. Berarti sudah keluar. Oke. Lalu untuk melihat status Snort aktif atau tidak, kita masukkan kode etc init.d Snort status. Lalu kita tekan enter. Nah, jika ada tulisan aktif running dan berwarna hijau, berarti Snort berjalan aktif. Seperti itu. Sekian dari saya untuk penjelasan IDS. Sekian pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat menambah ilmu bagi yang menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe channel ini. Kami pamit undur diri, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.